Shalom suara sahabat Kroce dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali dalam satu pembahasan tentang Hari Raya Pendamaian. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau membahas satu kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, pakai kami secara luar biasa. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini membuat kami semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan kami diubahkan. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya Roh yang Kudus menuntun kami untuk memahaminya dan bisa membagikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Elohim Besem Hamasya. Hari ini kita belajar tentang Hari Raya Pendamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara tentang Hari Raya Pendamaian, mungkin dalam pikiran kita, benak kita berpikir kalau di dunia atau di agama yang sebelah, kita mungkin berpikir, oh ini hari di mana ada hari pengampunan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi hari ini kita akan membahasnya dari sisi pandang Alkitab. Dari kitab Imamat pasal 16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana berbicara tentang bagaimana Tuhan berinisiatif kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan di sini Tuhan berinisiatif kemudian ingin memberikan jalan keluar atau solusi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada bangsa Israel, baik kepada Musa dan bangsa Israel dan keluarganya Harun maksudnya. Dan ini disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada Harun, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga kepada bangsa Israel. Nah, mungkin kita berpikir, apa itu hari pendamaian? Hari pendamaian adalah sesuatu masa atau waktu di mana Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel memberikan waktunya secara penuh untuk kemudian melakukan satu ritual atau kemudian persembahan di mana mereka membawa persembahan penghapus dosa dan juga korban bakaran di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan belajar tentang pendamaian ini supaya kita mengerti juga tentang bagaimana karya Yesus Kristus di atas kayu salib menghapuskan dosa manusia. Karena Dia datang untuk menghapus dosa kita, menyelamatkan kita manusia. Ini sama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ini semua inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Bukan karena kuat dan gagah manusia, bukan karena kekuatan pikiran, relasi, jabatan, bukan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi ini semua inisiatif Tuhan, ini semua rancangan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, ini berbicara tentang bagaimana cara Tuhan supaya dosa, pelanggaran, kenajisan, atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan
Tuhan dapat selesai Bapak Ibu dan Saudara, dan tidak menjadi penghalang, tidak yang kemudian membuat sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan latar belakang dari pembahasan kitab Imamat pasal yang ke-13 Bapak Ibu dan Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-34, maka kita bisa melihat bahwa rupanya Tuhan masih mengingatkan Musa dan Harun juga bangsa Israel bahwa ketika atau setelah anak Harun itu meninggal Bapak Ibu dan Saudara, maka Tuhan mengingatkan bahwa untuk mereka menyelesaikan masalah tersebut, untuk mereka bisa melakukan rekonsiliasi dengan pribadi Tuhan, yaitu dirinya sendiri, maka mereka harus melakukan beberapa hal. Dan ini menjadi satu tonggak di mana bangsa Israel menjadikan ini menjadi satu tradisi, menjadi satu kebiasaan yang harus dilakukan turun-temurun. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu saya ingin bagikan kepada kita semua supaya kita tidak salah memahaminya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah mengapa harus ada hari raya pendamaian? Yang pertama, kalau kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai ayat 59 ya, maksudnya kitab Imamat pasal 16 ayat 34. Maka alasan pertama hari raya pendamaian Tuhan harus ada karena manusia atau karena bangsa Israel, umat Israel itu sudah ada dalam kondisi melakukan pelanggaran atau dosa atas apa? Atas ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan sudah katakan, kamu harus lakukan ini. Tetapi bangsa Israel itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan tetapkan. Nah, salah satunya adalah kasus di mana anak Harun itu memberikan persembahan yang asing, yang tidak Tuhan inginkan Bapak Ibu, atau tidak sesuai dengan instruksinya Tuhan. Nah, hari ini kita mungkin akan mengingat, oh mungkin hidup saya ini kan begini, dihukum atau kemudian mendapat konsekuensi karena kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksinya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksi, maka dipastikan itu akan mengalami kegagalan atau salah. Sekalipun mungkin dalam ukuran tertentu, wah ini baik kok, ini benar kok, apa salahnya ya? Seringkali kita gitu ya, Bapak Ibu dan Saudara, sahabat Koji dimanapun Anda berada. Saya ingin katakan kepada kita semua begini, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melakukan sesuatu, maka standarnya adalah standar Allah. Bagaimana caranya tahu? Maka bagaimana kita ngobrol sama Tuhan? Bahwa pendeta, saya mengatakan ada Alkitab. Tidak perlu kemudian juga kita mengklaim diri, Tuhan berbicara kepada saya. Wah, saya mau katakan, Tuhan bisa saja, saya juga tidak mengklaim bahwa Tuhan tidak bisa berbicara di masa sekarang. Tetapi sudah genap bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya, kehendaknya, rancangannya, apapun itu ada dalam Alkitab Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jadi kalau ada yang suka mengklaim-klaim Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan, itu harus diteliti, itu harus diukur dengan alat ukur apa? Alkitab. Supaya kita tidak salah. Karena hari-hari ini begitu banyak orang mengklaim dirinya berbicara dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, sekalipun kadang menggunakan kata kiasan ya ketika berdoa, saya ngobrol sama Tuhan. Nah, tetapi masalahnya orang yang mendengar dan mendapatkan informasi itu seakan-akan memposisikan, akhirnya yang terjadi adalah membuat orang tersebut menjadi seperti satu sosok yang kadang melebihi Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Seakan-akan dia lebih istimewa, padahal kita semua sama di mata Tuhan. Bersama-sama ciptaan, sama-sama makan nasi, bersama-sama minum, Bapak Ibu dan Saudara, dan bisa mati. Dan saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat ketetapannya. Nah, ini kasusnya bangsa Israel, anak Harun itu melanggar, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Tuhan tidak sampai di situ saja menghukum mereka. Tuhan kasih solusi, Tuhan kasih cara. Sekalipun mereka dalam kondisi berdosa, melakukan kesalahan, pelanggaran Bapak Ibu dan Saudara, tapi Tuhan itu begitu baik Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anak Harun saat mereka mendekat menghadap Tuhan, mendokumentasikan bahwa dosa pelanggaran ini menjadi landasan Tuhan untuk meminta Harun dan keluarganya dan juga bangsa Israel untuk mengajukan persembahan perdamaian di hari dan waktu yang Tuhan tentukan. Artinya apa? Tuhan memberikan cara, Tuhan memberikan solusi. Begini loh caranya. Kalau ingin berdamai dengan aku, maka kamu harus begini. Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca ayat yang pertama, ayat yang kedua, ketiga sampai ke-6 Bapak Ibu dan Saudara, di situ jelas
ada cara-cara atau langkah-langkah atau prosedur bagaimana bangsa Israel dan Harun dan juga keluarganya itu harus menyelesaikan masalah mereka, yaitu keberdosaan yang dilakukan oleh anaknya. Mungkin kita berpikir itu kan salah anaknya, itu pribadi anaknya, kenapa harus ditimpakan ke Harun dan keluarganya, bangsa bahkan bangsa Israel. Saya mengatakan hal ini terjadi, pasti ada sesuatu yang salah dalam pengajaran, ada sesuatu yang tidak ditegaskan, ada sesuatu yang tidak diawasi Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu dalam keluarga, itu perlu dalam gereja, dalam komunitas persekutuan kita perlu saling mengawasi. Bukan berarti mengawasi dalam hal negatif, tetapi kita saling mengingatkan, menasihati, mendorong satu dan yang lain supaya kita bisa melihat kemurahan Tuhan lewat apa? Lewat persekutuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mengingatkan dosa pelanggaran dari Harun lewat hambanya Musa, Tuhan berfirman, maka saya mengatakan kepada kita semua, ini adalah satu cara Tuhan untuk menyelesaikan, melakukan pendamaian Bapak Ibu dan Saudara. Ini semua inisiatif Tuhan dan dilakukan dengan dua korban penghapus dosa dan juga korban bakaran sebagai tanda perdamaian. Bapak Ibu dan Saudara, ini luar biasa sekali bahwa keberdosaan manusia membawa pada hubungan yang hancur dan manusia tidak dapat memperbaikinya sendiri. Saya mau katakan, kekayaan, kekuatan, kemampuan intelektual atau apapun, relasi, jabatan, kekuasaan apapun Bapak Ibu dan Saudara tidak mampu menyelesaikan atau membersihkan dosa kita atau menyelesaikan, membuat rekonsiliasi dengan Tuhan hanya dengan cara inisiatif Tuhan kita harus ikuti. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya memperhatikan kepada kita semua, kalau kita Tuhan melakukan dosa, pelanggaran, maka ingatlah apa cara Tuhan. Jangan mengingat apa cara saya, apa usaha saya, tapi lihatlah cara Tuhan untuk membawa kita makin indah, makin kemudian sama seperti karakter Kristus dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat, oh ini cara Tuhan yang terbaik. Itu yang pertama, bahwa hari raya pendamaian atau pendamaian perlu dilakukan karena manusia dalam posisi berdosa. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, mengapa harus ada hari raya pendamaian? Karena manusia sudah dalam posisi najis. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita melakukan ketika kita bercanda atau berinteraksi dengan teman, melihat sesuatu yang kotor atau sesuatu yang dianggap ini sesuatu yang mungkin haram Bapak Ibu dan Saudara, atau kemudian tidak baik, najis teralah, ya kan? Seringkali Bapak Ibu, umpatan-umpatan seperti itu. Saya mengatakan kepada kita semua, perlu ada pendamaian Bapak Ibu dan Saudara dalam hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Ada perbaikan hubungan. Hubungan tadi yang hancur itu karena dosa dan membawa kita kepada posisi najis. Nah, ini najis itu dalam bahasa Alkitab itu berarti bahwa kotor Bapak Ibu dan Saudara. Nah, dosa tidak akan membuat orang kemudian menjadi kudus atau suci, tapi dosa akan membuat orang menjadi kotor. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara, jadi orang kalau sudah berbuat dosa, dipastikan kalau dia tidak mau rekonsiliasi dengan Tuhan, tidak memperbaiki hubungan Tuhan, dia akan menjadi najis, menjadi kotor. Ucapannya, pikirannya, perasaannya, tindakannya, perbuatannya, apapun akan menjadi najis Bapak Ibu dan Saudara. Jangan bilang, saya mah tidak mengganggu orang, saya mah baik-baik saja, saya tidak melukai, saya tidak menyakiti. Ya, tapi di rumah kita tidak tahu apa yang dilakukan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa untuk melakukan pendamaian, kita harus ingat bahwa diri kita ini kotor, artinya tidak layak. Perlu ada satu pribadi yang mampu untuk menyucikan, menghapuskan dosa kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat 7 sampai ayat 9, ayat 10 sampai 16, ayatnya yang ke 17 sampai 19, 20 sampai 28, dan Bapak Ibu dan Saudara kalau melihat hal tersebut begitu runtuh bagaimana Harun, keluarganya, bangsa Israel harus melakukan proses pentahiran Bapak Ibu dan Saudara, dan mereka harus memberikan persembahan korban, persembahan penghapus dosa, dan begitu rumitnya Bapak Ibu dan Saudara. Ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai sebuah pentahiran, penyucian Bapak Ibu dan Saudara, tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Seringkali banyak orang mengatakan, wah gampang kok, nanti kalau saya mati
muda, kaya raya, tua, poya-poya, mati masuk surga enak men toh. Ini surga bukan punyamu. Dan saya mau katakan kepada kita semua, untuk mengalami penyucian, pentahiran, perlu adanya langkah-langkah, harus ada harga yang dibayar. Itu bahasa yang suka digunakan oleh banyak hamba Tuhan, dan saya mau katakan kepada kita semua, harga yang harus dibayar itu wajib kita lalui. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sedang dalam proses Tuhan, maka jangan bersungut-sungut, jalani, nikmati, ucapan syukur, banyak bersabar. Karena di dalam itu semua Tuhan sedang memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita, memperbaiki pikiran kita, tubuh, jiwa roh kita kemudian diperbaharui dan diperbaharui dan diperbaharui. Ya, itu lagunya Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya katakan kepada kita semua, ini penting untuk kita lewati karena kita dalam posisi najis Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita perlu pribadi, kita perlu penyelesaian Bapak Ibu dan Saudara, karena dosa dan penenggalan manusia bisa dihapus jika datang pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang lain, tidak ada nabi yang lain, tidak ada rasul yang lain, tidak ada raja yang lain, tidak ada Tuhan yang lain yang mampu selain daripada Dia, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu dibuktikan lewat apa? Kematiannya di atas kayu salib. Dan hari ini kita diingatkan bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita dalam kondisi najis harus ditahirkan. Kalau tidak, kita akan mati dalam kekekalan dan kita akan menuju neraka Bapak Ibu dan Saudara. Alasan yang ketiga, mengapa hari pendamaian atau pendamaian itu penting? Karena Bapak Ibu dan Saudara, pendamaian adalah ketetapan yang Tuhan inginkan, atau peraturan yang Tuhan buat Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat yang ke-29 sampai 31 sampai 34, kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara bahwa ada di Tuhan menentukan tanggalnya, tanggal 10 bulan 7. Pelaksanaannya melaksanakan puasa, merendahkan diri, tidak melakukan pekerjaan apapun, menjadi satu sabat perhentian, sungguh-sungguh memberikan waktu untuk Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Dan di balik itu semua, Tuhan memakai imam-imam atau hamba-hamba Tuhan dalam konteks sekarang untuk kemudian membawa semua pengakuan kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua ditahirkan Bapak Ibu dan Saudara. Saya mengatakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, bahwa koreksi diri kita, evaluasi pelayanan kita, apapun Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin selama ini kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah mereview pribadi kita, mereview pelayanan kita. Wah, jangan-jangan kita ini kemudian melakukan kesalahan, dan kita perlu memperbaiki diri. Tidak ada yang sempurna dari diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Kroci, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita. Apakah aku sungguh layak di hadapan Tuhan? Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan dalam hidupku? Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, selalu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Lakukan pendamaian, rekonsiliasi dengan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Dengan cara itu, maka engkau akan direkonsiliasi hubunganmu dengan saudaramu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan relasi pekerjaanmu, dengan klienmu, dan semuanya Bapak Ibu dan Saudara. Engkau akan mengalami damai sejahtera. Pegang itu janji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom Elohim Besem Hamasya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan, terima kasih untuk pertolonganmu. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan hati kami, membuat kami mengerti, memahami kehendak Tuhan, untuk kami terus melakukan perbaikan diri kami dengan standar-Mu Tuhan Yesus, di dalam pendamaian terhadap Engkau. Tuhan, terima kasih untuk satu kebenaran firman Tuhan ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, apapun yang lakukan, kerjakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang memiliki pergumulan Tuhan bukakan jalan dan solusi kehidupan mereka. Dan kami berdoa biar kiranya iman mereka terus ditambahkan, ibadah mereka terus dikuatkan, diteguhkan, militan dalam kehidupan pelayanan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Anda berada, suara sahabat Kroci, mohon dukungannya, like dan subscribe supaya pelayanan ini dapat terus bertumbuh, berkembang, dan nama Tuhan dipuji memuliakan. Sampai bertemu dalam tema dan pembahasan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim Besem Hamasya. Haleluya.